Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخر الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأشعاره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أدبوا أولادكم بتلاوة القرآن. صدق الله العلي العظيم ونقص الحديث الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang terhormat keluarga besar daripada Yayasan Al-Khair, terkhusus jajaran DKM Masjid Jami Al-Khair, hadirin hadirat jamaah sholat tarawih serta isya berjamaah yang Allah muliakan. Mudah-mudahan semua tanpa terkecuali, baik anak-anak kita di sebelah kiri saya, banyak juga anak-anak saya perhatikan. Semua langkah kaki kita, baik yang jauh maupun yang dekat, mudah-mudahan Allah terima dan Allah ganti dengan pahala yang berlipat adanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi saya mau nanya dulu nih sebelum saya nyampaikan ke tausiah Bapak. Kalau hari ini tausiah setelah ba'diyah isya, tadi malam itu kasih utama saya setelah sholat itu, dan ngisi 2 kali tepat acara bukber sekaligus acara nuzul Quran. Alhamdulillah malam ini bisa silaturahmi kembali di Masjid Jami Al-Khair. Ini pertanyaan saya, ibu dulu saya tanya, ikhlas pun ibu ikut tarawih, ikhlas kakak? Cuma 3 orang yang jawab, padahal ada 300 saya itu. Ikhlas tidak Bu? Bapak ikhlas tidak Pak? Ikhlas. Dalam satu keterangan Yahya bin Mu'adz Ar-Razi menyampaikan, siapapun yang barokahnya ikhlas, siapapun orang mukmin, mukminah, kalau mengamalkan apa yang disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Albani menyampaikan dalam kajian kitabnya Syarihul Ibad, Yahya bin Mu'adz Ar-Razi menyampaikan 3 kredit baik manusia yang pasti akan beruntung. Ada yang kaget bapak-bapak, maaf Bu, mau untung mau rugi? Bu, mau untung mau rugi? Saya tadi begitu Pak. Bapak-bapak mau untung mau rugi? Ini ada sebelah kiri katakan lembat, mau untung mau rugi deh. Saya tahu untung Pak. Apalagi bapaknya, pasti bapak ibunya juga mau untung. Lalu bagaimana kriterianya orang yang pasti bakal untung dunia sampai akhirat? Yahya bin Mu'adz Ar-Razi menyampaikan 3 kredit poin, 1 di antaranya tuba liman taraka dunia qabla an tasrakahu wa barakatuhu qabla an yudhilahu wa tarakahu qabla an yudhilahu. Orang yang pasti bakal beruntung di hadapan Allah dan Rasulullah dunia sampai akhirat, 1 yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkan
keadaan dirinya. Dua, orang yang membangun kuburannya sebelum kuburannya dia masuki. Yang ketiga, bicara di doa Allah sebelum dia bertemu dengan Tuhannya. Artinya apa? Saya sudah sangat mampu kita semua. Maka jadilah orang mukmin yang cerdas. Jadilah mukminah yang cerdas. Yang mana yang cerdas, yang bisa merasakan bagaimana manusia iman. Ada orang yang antara kita sudah umur, sudah masuk, sudah enggak aneh lagi di mata kita. Kalau ada seseorang yang pengen merasakan sesuatu dari sesuatu yang dia milikinya, pengen merasakan nikmat dari sesuatu yang dia miliki sesuatu itu. Ada orang pengen punya radio luar biasa bagusnya, merek yang bagus, tapi sayang nggak bisa mendengar telinganya. Punya TV mereknya bagus, cahayanya bagus, tapi ukurannya luar biasa, LED di TV-nya, tapi sangat disayangkan matanya dalam keadaan tidak boleh. Lebaran dia beli sepatu mahal, merek ternama, luar biasa itu mahal sepatunya, tapi sangat disayangkan ketika mau pakai itu sepatu yang mahal, sepatu yang bermerek, dia tidak punya kaki. Ini salah bagi orang yang beriman. Apalagi orang yang beriman menyadari kalau momentum Ramadan ini dijadikan momentum Ramadan yang terakhir. Tidak ada jaminan tahun depan kita belum tentu hidup lagi bisa ikuti bulan Ramadan. Betul? Ada jaminan. Ibu jangan bawa dengan kecantikan ibu. Tidak ada jaminan bapak dengan bangga dengan kegagalannya. Meskipun maaf kalau udah berpengantin baru jangan. Ibu ya, ibu gak ada jaminan kalau hari ini porak-porak semangatnya sholat tarawih di masjid yang lain, gak ada jaminan kalau pulang ke rumah sakit. Ya, mohon maaf. Kalau si suami meninggal, ini cuma bisa nangis, betul? Ibunya meninggal, bapaknya meninggal, anak cuma bisa nangis, betul? Istri meninggal, maaf ibu. Kalaupun ibu cantik jelita, Israfil datang, tak ada guna sang suami menangis sebelah mata sambil mikirin cari. Belum apa-apa udah mikirin saya. Ayo, kata baginda Nabi Muhammad SAW, seorang mukmin yang bisa bagaimana merasakan manisnya iman, nikmatnya iman, lezatnya iman, pasti dijadikan momentum Ramadan ketika masuk, dia akan berusaha semaksimal mungkin beramaliyah, beribadah dengan lebih maksimal semata-mata mengikuti doa Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Dimaafin ya Bapak Ibu kalau hari ini kurang berkenan, agak sedikit keras suara saya. Satu, memang saya belum mau pahit ini. Langsung suruh ceramah saya bisa. Biasanya kan saya mau pahit dulu ya. Nama itu udah biasa ada kalau 6 tahun. Tapi lombangan ini sampai SMA diundang. Saya alhamdulillah itu hampir full Ramadan, hampir full saya bayar ke Ustaz. Padahal saya dipuji, mau undang tahu, sahabat saya tahu, pada kami tahu, mau satu Ramadan anak saya dulu ditambah sama orang, sampai operasi bayar 45 juta, nggak punya duit saya, nggak punya fulus, tapi saya yakin sama Allah. Apa saya mukuli orang-orang anak saya? Apa saya caci maki orang ini untuk anak saya sampai dioperasi 2 minggu, besok berulang jalan lagi 2 kali. Saya tetap tersenyum. Istri saya meskipun berat sambil nangis berusaha menerima. Kalau menerima itu orang habis yang menjalani banyak, teman saya banyak ya. Tapi saya bilang nggak usah. Ini secara keluarga. Saya yakin sama Allah, Allah punya rencana yang terbaik. Doain jamaah masjid Jami'ul Khair. Biar anak saya yang bernama Muhammad Fakih Hidayat Romo
biar Allah berikan kesehatan yang maksimal. Besok insya Allah mau check up kembali di rumah sakit RSUD Kota Bekasi yang kedua kalinya. Karena sampai saat ini anak saya belum bisa makan dengan sempurna seperti anak-anak kita. Saya ingin malam doa dijabah, doa jamaah mustajabah, mudah-mudahan Allah terima anak saya makin sempurna kesehatannya. Dan Allah jadikan putra saya Muhammad Fatih Hidayat Ramadan dari Taufik Hidayat menjadi anak yang soleh. Amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah penuh perundang-undangan selama Ramadan. Tadi malam saya di Bekasi Utara di Pondok ini. Malam ini ada 3-4 titik Jabodetabek. Cuma ada 3 undangan yang sampai saat ini saya ogah menerima mereka. Ini karena saya kenal beliau, saya kenal Pak Ustaz Aminuddin, saya kenal orang saya terima. Ada 3 undangan itu, sampai detik ini saya terima. 1 undangan itu pertama 1 jauh, yang kedua di Palu. Bu, undangannya di Palu. Nggak mau saya Ustaz. Dan belum ceramah udah diketok di Palu. 2 ceramah di daerah Balikpapan. Saya tolak Pak Haji. Kenapa? Belum ceramah begini itu. Orang di bawah papan. Yang paling seru saya ceramah di Jakarta Timur. Wah, itu misalnya kalau saya dikasih hadiah sedangkan siap masa dapat 30%. Buat beli mobil tidak nyoba beli. Cuma taruhannya nyawa saya ceramah di Jakarta Timur. Ada namanya lubang buaya Pak Undang. Itu saya ceramah tadi saya tolak. Bukan apa-apa belum ceramah malah boleh hilang. Ya Allah. Tapi di masjid Jamil Khair kalau mau berkenan mereka haji insya Allah saya siap. Alhamdulillah. Dengan izin Allah nyampe juga. Alhamdulillah. Saya sampaikan hari ini bicara tentang bagaimana indahnya silaturahmi malam nuzulul Quran. Pertama kata silaturahmi. Saya tanya semuanya jemaah suka silaturahmi tidak? Suka silaturahmi tidak? Orang yang suka silaturahmi panjang umurnya, amin. Sehat walafiat badannya, amin. Rezekinya makin tambah makin berkah, amin. Ya Allah ya Rabbal. Makanya silaturahmi hukumnya adalah wajib. Mau nggak mau perlu biasain dia jadi mau. Suka akan terbiasa silaturahmi. Yang kalau bahasa orang Prancis wajib silaturahmi itu adalah jangan bertemu utama. Lu bilang bahasa Prancis. Lu tahu Prancis nggak deh? Prancis dia kasih akan di Prancis. Ibu tahu Prancis? Perapatan Ciamis. Baik, mulai. Mau nggak mau dulu. Kalau di daerah Inggris ada namanya Brutus. Orang Brutus bilang saya ceramah di daerah Aceh, orang Aceh juga mau kalah. Saya ceramah ke Mandailing Natal, orang Mandailing Natal wajib bahasanya adalah gila. Mau tidak mau dulu mau. Mudah-mudahan dengan kita mau, meskipun susah untuk silaturahmi, Allah berikan nanti langkah dari kita sampai di masjid Jamil Khair, insya Allah menjadi lana pahala dari Allah Rabbul Jalil. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Dua, hikmah nuzul Quran hari ini saya sampaikan. Satu hal yang wajar kalau setiap tahun umat Islam mengadakan prosesi yang namanya turunnya Al-Quran atau tasakuran turunnya Al-Quran. Dalam sejarah bagaimana perkembangan Islam yang kita kenal dengan istilah peristiwa nuzul Quran. Kenapa Al-Quran disebut kitab suci? Karena tidak sebatas orang Islam yang punya kitab suci. Ada orang Yahudi punya kitab suci namanya apa? Taurat. Orang Nasrani kitab sucinya Injil. Orang Hindu punya kitab suci namanya Weda. Apa namanya? Orang Buddha punya kitab suci namanya apa? Tripitaka. Orang Islam punya kitab suci namanya apa?
Orang Islam punya kitab suci, namanya Al-Quran. Lalu kenapa Ustaz disebut kitab suci? Ada 3 poin yang disampaikan tadi. Satu di antaranya, yang pertama, ajaran-ajaran dalam kitab suci Al-Quran sesuai dengan fitrahnya manusia. Setuju? Setuju? Coba tolong dijawab nih, bapak-bapak, adik-adik jawab semua. Ini adik-adik, bapak-bapak semuanya sukanya sama perempuan apa laki-laki? Ini saya tanya bapak-bapak jangan sama perempuan. Ini bapak-bapak sukanya sama bapak-bapak apa sama ibu-ibu? Bu, ibu tolong dijawab ya. Bapak-bapak macamnya saking jadinya dia serius dengan saya pikir benar-benar tidur. Bu, ibu sukanya sama laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan? Ini belum gelap. Laki-laki. Nggak mungkin perempuan dominannya perempuan. Jelek ya. Laki-laki dominannya laki-laki. Oh, kamu nggak ada masih ada yang perempuan? Berarti kalau laki-laki dominannya perempuan normal tidak? Normal tidak? Perempuan dominannya laki-laki normal tidak? Ini ada komunitas yang remaja. Perhatikan banyak remaja. Karena banyak komunitas remaja ada dasar LGBT, Pak. Tahu LGBT, Pak? Saya tanya kau, terus saya tanya, tahu LGBT kau? Tahu LGBT nggak kau? LGBT banyak kok pas mau bilang buka puasa ya, LGBT, lontong, gemblong, bakwan, tahu, dan pengetahuan kita. Banyak komunitas ribut 2 kali kuping. Laki depannya laki, perempuan depannya perempuan, bego. Bocah aja tahu ngerti, Pak. Ini bagaimana bapaknya? Dan logika aja, Pak. Kalau laki depannya laki, bagaimana ngincernya? Yang ada main angga. Masa tahu ketemu tahu? Perempuan namanya perempuan, bagaimana tahu? Maka wajar Quran disebut kitab suci. Laki-laki temannya perempuan, perempuan juga cintanya sama laki-laki. Itu ajaran Al-Quran sesuai bagaimana kita sebagai umat manusia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu ngajakin anak-anak sama putrinya. Bapak bawa anak-anak banyak.